Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Ini artinya menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat keimanan dan juga nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan salah satu nikmat yang paling utama adalah nikmat keimanan dan juga nikmat agama. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia atau kenikmatan dunia bisa jadi kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada yang Allah tidak cintai. Akan tetapi nikmat agama, nikmat keimanan, nikmat agama Islam Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan juga kepada yang Allah tidak cintai. Kafirkah dia, mukminkah dia, tetap Allah berikan nikmat dunia. Wa innallaha la yu'tid din illa man yuhibbu. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nikmat agama kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah berupa kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, manakah di antara kalian orang-orang yang baik amalnya. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada kesempatan malam hari ini menyebutkan beberapa poin agar hidup kita lebih bermakna, yang mana kami ambil dari buku yang dikarang oleh Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja hafizahullah ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama adalah agar hidup kita lebih bermakna, yaitu yang pertama adalah hendaklah kita senantiasa melatih diri kita untuk selalu banyak tersenyum. Ya. Kita semakin mendekat semakin diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semakin bagus ibadah kita, atau semakin pengetahuan kita tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bagus, lebih paham, lebih mengerti. Yang dulu mungkin kita, ya mohon maaf, masih sangat jauh dari mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, atau mungkin dulu kita masih sangat jarang mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lantas sekarang begitu kita sudah berhijrah, begitu kita sekarang telah dimudahkan untuk berusaha mengamalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, maka tentunya sudah semestinya juga kita memiliki sifat murah tersenyum, yaitu kita mudah tersenyum kepada siapa saja, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, teman-teman kita, bahkan mungkin kepada anak buah kita, bahkan mungkin kepada bawahan kita, atau mungkin kepada pembantu rumah tangga kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat mudah kita lakukan dan bahkan gratis, yaitu mudah tersenyum. Karena orang yang senyum biasanya menunjukkan bahwasannya kegembiraan terhadap dirinya. Dan juga Rasulullah SAW disebutkan dari sahabat Jarir bin Abdullah, beliau radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mengatakan, ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Yang artinya, kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarangku untuk bertemu beliau semenjak aku masuk Islam, dan tidaklah beliau melihat aku kecuali dalam keadaan tersenyum ke wajahku. Ya. Ini kesaksian dari sahabat Jarir bin Abdullah, yang mana kata beliau, ketika aku memeluk agama Islam, ketika aku telah masuk agama Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menghalang-halangiku, tidak pernah melarangku untuk aku agar ketemu beliau SAW. Kemudian kata beliau, ketika aku ketemu beliau SAW, aku tidak pernah mendapati kecuali beliau senantiasa tersenyum. Ya. Kita terkadang merasa kalau ada orang yang datang ke rumah kita, orang-orang itu terus. Terkadang kita, ya mohon maaf, mungkin bukan kita ya, sebagian kita ya. Kalau kita kayaknya kesannya, ya. Terkadang kita mendapati, terkadang seseorang ketika dia mendapati tamu yang datang itu terus. Rasa-rasanya dia, ya sangat berat sekali untuk memberikan senyuman kepada tamu tersebut. Atau terkadang ketika dia bertemu orang itu terus, sangat sekali berat dia untuk memberikan senyum. Maka Rasulullah SAW, beliau memiliki akhlak yang terpuji, yang Allah Subhanahu wa taala telah sanjung beliau di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung. Maka beliau SAW, salah satu sifat beliau adalah beliau senantiasa banyak tersenyum. Dalam hadis yang lain juga, kana Rasulullah SAW la yadhaku illa tabassuman, bahwasanya Rasulullah SAW tidak tertawa kecuali dengan tersenyum. Ya, ini juga hadis diriwayatkan dari Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian juga dari Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu, saya tidak pernah melihat seorang pun
yang banyak tersenyum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu hadis yang menunjukkan bahwasannya beliau, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang senantiasa banyak tersenyum atau senantiasa banyak senyum, ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga menunjukkan bahwasannya salah satu faedah tersenyum atau di samping keutamaan bersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa tersenyum. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah, ya. Jadi ada makna sedekah. Ada sedekah atau bernilai pahala ketika seseorang senantiasa bersenyum atau senantiasa tersenyum kepada saudaranya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Yang artinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau menganggap remeh sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya ketika engkau bertemu saudaramu dengan bermuka manis. Ini juga menunjukkan bahwasannya senyum memiliki keutamaan, bahwasannya Rasulullah SAW di sini melarang kita untuk meremehkan sedikit kebaikan. Salah satunya adalah walaupun cuman memberikan senyuman kepada saudara kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah agar hidup kita, ya, lebih bermakna, ya, agar hidup kita lebih bermakna. Bahkan juga di dalam hadis, ya, sebelum kita masuk poin yang kedua, adalah di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan salah satu faedah tersenyum adalah bahwasannya senyum itu disenangi oleh banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tas'auna bi amwalikum, innakum lan tas'awan nasa bi amwalikum walakin yas'ahum minkum bisabtil wajhi wa husnul khuluq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan kepada seluruh manusia dengan harta kalian, akan tetapi kalian bisa memberikan kepada mereka semua dengan senyuman di wajah dan akhlak yang baik, ya. Terkadang manusia tidak bisa kita beli atau tidak bisa kita inikan mereka ditukar dengan harta kita. Terkadang manusia dia bisa merasa senang berada di dekat kita karena keindahan akhlak yang kita miliki, dan juga salah satunya adalah dengan kita selalu bermuka manis terhadap mereka, ya. Artinya manusia tidak bisa kita berikan, ya, terkadang, ya, kita tidak bisa memberikan manusia dalam bentuk harta, tapi kita bisa memberikan kepada manusia dengan akhlak yang mulia, dan juga kita bisa memberikan kepada mereka dengan senyuman atau bermuka manis. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kehidupan tentunya kita juga membutuhkan teman yang baik. Kalau tadi poin yang pertama, bahwasannya agar hidup kita lebih bermakna, agar kita senantiasa disenangi oleh tetangga kita, disenangi oleh saudara-saudara kita, dan juga agar kita disenangi oleh istri kita, ya. Maka cobalah dari sekarang kita berbanyak senyum terhadap istri kita, ya. Cuman masalahnya kalau senyum-senyum depan istri pasti ada maunya. Pulang-pulang dari bekerja, ya, senyum sama istri pasti ada maunya, ya. Pasti ada sesuatu, ya. Tapi bukan itu maksudnya, ya, senyumlah terhadap keluarga kita, ya.
Artinya kita datang ya, tampakkan kepada istri kita bahwasannya ya, walaupun kita mungkin letih dari pekerjaan kita ya, kita sapa istri kita ucapkan salam, kemudian kita selalu tersenyum. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di dalam kehidupan maka namanya manusia pasti membutuhkan teman. Dan manusia selalu membutuhkan teman dan juga bukan menjadi tolak ukur banyaknya teman yang kita miliki. Bukan menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang karena dia memiliki banyak teman. Ya, ulun ulangi. Bukan menjadi kebahagiaan seseorang, kita memang membutuhkan teman, tapi bukan menjadi kebahagiaan seseorang ketika seseorang tersebut memiliki sahabat yang banyak, ketika seseorang tersebut memiliki rekan-rekan yang banyak, teman-teman bisnis yang banyak, kemudian ketika seseorang tersebut memiliki kolega-kolega yang banyak. Akan tetapi yang menjadi patokan di dalam agama Islam agar hidup kita lebih bermakna, agar kehidupan kita benar-benar bahagia baik dunia maupun akhirat adalah kita memilih teman yang baik. Artinya kita selektif di dalam memilih teman. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Kata Rasulullah SAW, seseorang itu tergantung kepada sahabatnya, tergantung siapa dia berteman, tergantung kepada siapa dia berkawan, tergantung kepada siapa dia bersahabat. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Di situ yang ditekankan ada kata agama. Ya, seseorang tergantung pada agama temannya, pada agama teman dekatnya. Ya, di sini disebutkan kata khalil. Khalil di dalam bahasa Arab maknanya lebih, atau kita artikan bukan sekedar teman, tapi ya kekasih atau teman dekatnya. Ya. Termasuk di situ istri, ya, teman dekat istri. Juga sahabat-sahabatnya, ya, teman-teman dekatnya, ya. Kemudian falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ya, hendaklah salah satu di antara kalian melihat kepada siapa dia berteman. Di sini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang yang beriman, maka sudah seharusnya kita selektif di dalam memilih teman. Apakah teman itu baik bagi agama kita, dan juga apakah teman tersebut benar-benar baik bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Ya. Oleh karenanya pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Sahabat itu selalu menarik. Ya. Bisa dia menarik kepada kita kepada jalan yang benar, bisa juga dia menarik kepada jalan yang sebaliknya. Ya. Maka ketika kita memilih teman, maka tentunya kita lihat apakah teman tersebut senantiasa mengajak kita kepada yang ma'ruf, apakah teman tersebut senantiasa mengajak kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin malah menjadikan kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memilih teman, kita melihat, ya, terkadang namanya manusia pasti suka berkumpul-kumpul kepada teman-temannya, suka ngumpul-ngumpul, atau istilahnya suka ngopi bersama, ya, sambil duduk-duduk, ya. Maka kita lihat apakah di situ isi kumpul-kumpul itu apakah selalu berbicara kepada yang benar, atau mengajak kita untuk senantiasa berbicara kepada hal-hal yang baik, atau malah di dalamnya berbicara tentang menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita. Maka tentunya yang seperti ini kita sebagai seorang yang beriman tentunya kita harus menghindar. Kita harus memilih bahwasannya kita tidak ingin bermajlis bersama orang-orang yang di dalamnya selalu menjelekkan atau menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudaranya. Maka ketika kita memilih teman yang benar-benar mengajak kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka tentunya nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut. Ketika orang tersebut membicarakan tentang hal-hal yang baik, misalkan dia berbicara tentang keutamaan para sahabat, ketika ngobrol dia berbicara tentang si fulan orangnya rajin, bagaimana caranya kita untuk mencontoh kebaikan si fulan barusan saja tadi dia, ya seperti itu. Yang di situ ada motivasi untuk kepada kebaikan, maka tentunya kita akan lebih lama bermajlis dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi ketika di situ berbicara masalah kepada hal-hal yang berbuat dosa, kepada hal-hal yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita wa idza marru bil walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Disebutkan di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulun cekkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-73 dan 74. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini disebutkan di dalam surah Al-Furqan pada ayat ke-72, yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan mereka. Di situ ada kata walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan mereka tidak memberikan persaksian palsu, dan juga apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja. Ya, di situ juga diartikan oleh para ulama tafsir, maksudnya ketika mereka tahu di situ ada majelis, yang mana majelis di situ diisi dengan selalu menghibah, menceritakan keburukan-keburukan saudaranya, maka mereka lalui atau mereka tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan poin yang ketiga adalah, setelah tadi kita mencari teman yang baik, kita melanjutkan juga ada larangan dari hadis Nabi Muhammad SAW, atau Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan kepada kita tentang pengaruh teman yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul jalisis shalih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil qir. Fahamilul miski imma ay yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhul qir imma ay yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan mumtinatan." Kata Nabi Muhammad SAW, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seperti seorang pandai besi. Ya. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dan orang pandai besi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan pandai besi adalah penjual minyak wangi adalah bisa jadi akan menghadiahkan kepadamu atau kamu membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bau wanginya. Adapun pandai besi, kata Rasulullah SAW, bisa hanya akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Ya. Orang yang berteman kepada orang yang baik bagaikan orang, ya, dia seperti berteman dengan orang penjual minyak wangi. Ya, kalaupun kita tidak mendapatkan hadiah darinya, paling tidak kita mendapatkan bau yang harum darinya. Kemudian orang yang berteman dengan orang yang buruk, maka di situ disebutkan orang pandai besi.
bisa jadi bajunya itu bisa jadi orang tersebut menjadikan baju kita terbakar. Ya, artinya kita bisa jadi terseret kepada keburukan, atau mungkin kita bisa terpengaruh dengan sifat buruk yang dia miliki. Kemudian kita semua mengetahui bahwasannya salah satu kisah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, yang mana disebutkan di situ ada 7 pemuda yang dikenal dengan orang yang soleh. Dan dari 7 pemuda tersebut ada yang ke-8 yang menemani mereka, yaitu anjingnya. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, yang ke-8 dari mereka adalah anjing yang menjaga di depan pintu goa. Kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan anjing ini. Allah sebutkan anjing ini di dalam Al-Quran dikarenakan anjing ini berteman bersama orang-orang yang saleh. Ini adalah salah satu faedah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, yang mana kita disunahkan untuk membacanya pada malam hari Jumat atau pada hari Jumat. Ya, disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Memiliki keutamaan, yaitu adalah Allah akan menyinari orang tersebut di antara 2 Jumat. Ya, disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, ya, dimulai dari malam Jumat, dan ya bagi yang mungkin tidak bisa di malamnya, bisa di pagi harinya, bisa di siangnya, bisa juga di sorenya sebelum ya matahari terbenam. Ya, sebelum masuk waktu maghrib masih ada waktu. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dari kisah surah Al-Kahfi tadi menunjukkan bahwasannya anjing yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah abadikan anjing tersebut karena dia berteman bersama orang-orang yang soleh. Ya. Maka anjing tersebut Allah abadikan di dalam Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian agar hidup kita ya bermakna adalah berusahalah untuk hidup tanpa hutang. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya. Faqala lahu qailun ma aktsar man tasta'izu minal maghram, faqala innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat senantiasa beliau membaca, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, dan juga aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Ya, dari perbuatan dosa. Wa minal ma'sam wal maghram. Ya, maghram artinya hutang. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada beliau, kenapa engkau banyak meminta perlindungan dari hutang? Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena ketika seseorang apabila dia berhutang, dia akan cenderung ya berkata dusta dan berjanji lalu mengingkarinya. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna na'udzubika minal maghram wal ma'sam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari dosa dan juga berlindung kepada Engkau dari berhutang. Ya. Terkadang kita yang membuat hidup ini sulit itu kita sendiri.
terkadang ya mohon maaf, kita ingin memiliki sesuatu yang terkadang sebenarnya mungkin tidak sampai urgen atau sampai kebutuhan tersebut darurat benar kita beli. Dan karena gaya hidup kita yang terlalu tinggi, akhirnya kita mengusahakan atau ingin memperoleh hal tersebut, kita berusaha dengan meminjam atau mengutang. Nah, yang seperti inilah yang menjadikan kita menjadikan seseorang itu ya bermudah-mudahan dia di dalam berhutang ya. Tapi ketika memang di situ sampai darurat ya, sampai benar-benar darurat, maka tidak masalah ya. Yang jelas dia ya berusaha untuk mengganti ya, mengembalikan ya. Itu yang menjadi permasalahan ya. Terkadang kita atau seseorang ketika dia ingin memiliki sesuatu ya rela berhutang ya. Bahkan memaksakan dirinya sendiri atau mempersulit hidupnya ya. Sementara sebenarnya sesuatu tersebut tidak sampai darurat harus dia miliki pada saat itu ya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, matrul ghani zulmun ya, menunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya adalah kezaliman ya. Menunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya adalah kezaliman. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah senantiasa kita membantu orang lain ya, agar hidup kita lebih bermakna. Yang keempat adalah senantiasa kita membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams ya'dilu bainal ithnain sadaqatun, wa yu'inu ar-rajulu ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibah sadaqah, wa kullu khutwatin yakhtuha ila sholati sadaqah, wa yumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Kata beliau, setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya sedekah, dan setiap hari terbitnya matahari seseorang yang mendamaikan ya, seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai adalah sedekah ya. Jadi di sini disebutkan macam-macam sedekah ya. Kata Rasulullah SAW, setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya sedekah, dan setiap hari terbitnya matahari seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai adalah sedekah. Kemudian beliau menyebutkan, wa yu'inur rajulu ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah ya, perhatikan yang kalimat ini. Dan menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya. Jadi menolong seseorang untuk menaiki tunggangannya ya. Kalau sekarang kita menolong mungkin ya orang yang mau ya, kalau mungkin di parkiran ya, mau mengeluarkan motornya ya kita tolong, mungkin kesusahan ya. Atau mungkin ya, tapi jangan pilih-pilih, semuanya ditolong ya. Pas di pasar ngeliat ada ibu-ibu ya kita tolong ya. Pas yang lain gak kita tolong, nah ini bahaya. Bisa dimarahin sama istri pian lah. Pas ada ibu-ibu ditolong, yang enggak, yang pas orang yang kaya-kaya yang kesusahan malah enggak ditolong. Nah ini ya. Intinya di sini dalam hadis, wa yu'inur rajulu ala dabbati, kita membantu seseorang untuk menaiki kendaraannya saja itu sudah bernilai sedekah ya. Atau lalu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya ya. Jadi bisa ya, kita bantukan angkatkan barangnya, kemudian setelah dia naik motor dengan posisi yang pas, baru kita tinggalkan. Ini juga membantu ya. Kemudian beliau menyebutkan, wal kalimatut thayyibah shadaqah, dan kalimat yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah yang ditujukan ke
tempat sholat atau menuju sholat adalah sedekah. Kemudian di sini menyebutkan di dalam hadis yang terakhir, wa yumitul adza 'anit thoriqi shadaqah. Bahkan kita menyingkirkan bahaya yang ada di jalan itu termasuk sedekah. Ya. Dalam hadis ini banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bernilai sedekah. Ya. Kita ya mungkin sedekah dalam bentuk harta, mungkin kita tidak memiliki kelebihan di harta, maka kita bisa memberikan sedekah dalam hal-hal yang seperti ini ya. Seperti tadi adalah menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya, kemudian lalu kita angkatkan barang-barangnya, ini juga termasuk sedekah ya. Kemudian kalimat-kalimat yang baik adalah bernilai sedekah. Kalimat-kalimat yang baik adalah menilai sedekah. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi faqala lahu in aradta talyina qalbik fa'at'im al-miskin wamsah ra'sal yatim." Ya, yang artinya bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keras hatinya. Maka beliau berkata, "Jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka kata beliau, jika engkau ingin hatimu menjadi lembut dengan memberikan makan orang miskin dan juga berbuat baik terhadap anak yatim." Ya, ini juga salah satu membuat hati seseorang bisa menjadi lembut, maka salah satunya adalah dengan memberikan pertolongan kepada sesama saudara. Salah satunya adalah memberikan makan dan juga memberikan perhatian terhadap anak-anak yatim. Barakallahu fikum. Ini beberapa poin yang bisa ulun sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan datangnya dari kami pribadi, insyaallah beberapa poin yang lainnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.